Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu jasad renik. Jasad renik dikenal juga sebagai mikroorganisme. Ia adalah makhluk hidup yang ukurannya begitu kecil, hingga kita tidak bisa melihatnya tanpa bantuan mikroskop. Meskipun jasad renik ini tidak terlihat oleh mata, tetapi peran mereka sangat nyata. Dari mulai menyuburkan tanah, menjaga kesehatan tubuh kita, hingga menjadi penyebab penyakit. Nah, jasad renik ini juga disebut sebagai pahlawan tak terlihat di balik keseimbangan alam. Mungkin tanpa jasad renik, kehidupan di bumi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bahwasannya adanya bentuk kehidupan hasil ciptaan Allah yang berukuran amat kecil, yaitu pada Quran Surat Al-Haqqah ayat 38-39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, yang artinya, maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Nah, selain Quran Surat Al-Haqqah yang menerangkan adanya bentuk kehidupan dengan ukuran yang sangat kecil, ada juga ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ilmu mikrobiologi, yaitu pada Quran Surat Saba ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir, yang artinya, katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Kata dzarrah dalam ayat ini memiliki arti benda yang sangat kecil. Dalam pandangan manusia itu adalah jasad renik atau molekul atom. Dalam ayat ini juga Allah mengajarkan bahwasanya hanya Dialah yang memiliki kuasa atas dunia jasad renik di muka bumi yang sangat luas ini. Nah, dunia jasad renik ini tersembunyi dari manusia, makanya manusia tidak memiliki kontrol atau kendali apapun. Selanjutnya mengenal jasad-jasad renik, yaitu makhluk kecil yang memiliki dampak besar. Yang pertama ada bakteri. Bakteri merupakan makhluk mikroskopik yang hidup di hampir semua tempat, di tanah, di air, bahkan di dalam tubuh kita. Mereka ini tidak mempunyai inti sel, tetapi sangat cerdas dalam beradaptasi. Contohnya yaitu ada E. coli di usus manusia dan Lactobacillus dalam yogurt kesukaan kamu. Ada juga archaea, yaitu si penjelajah ekstrim. Archaea mirip dengan bakteri, tetapi hidup di tempat yang mustahil, seperti mata air panas, danau garam, bahkan lubang hidrometal. Archaea ini tidak kalah tangguh dari superhero. Mereka tahan panas, tahan asam, bahkan tanpa oksigen. Selanjutnya ada kelompok Eukariota, yaitu Protista, si serbabisa. Mau makan seperti hewan, fotosintesis seperti tumbuhan, atau hidup bebas di air, Protista bisa semuanya. Seperti amuba bisa meniru bentuknya terus, dan sementara Euglena bisa ganti gaya hidup sesuka hati dia. Yang kedua ada jamur, si pendaur ulang alami. Jangan salah, jamur bukan cuma yang tumbuh di roti basi ya. Mereka ini ahli pengurai, mengubah limbah jadi nutrisi tanah. Ragi termasuk juga jamur, tanpanya roti tidak akan mengembang. Ada juga tumbuhan mikro, si penghasil oksigen dari dunia mikro. Seperti alga mikroskopik, mungkin ukurannya kecil tapi sangat berjasa. Mereka ini menghasilkan oksigen dan jadi makanan awal rantai kehidupan di air. Hewan mikro mini, tapi hidupnya hebat. Hewan mikroskopik seperti rotifera hidup di setetes air. Meskipun kecil, mereka punya sistem tubuh yang sangat kompleks.
Selanjutnya masuk ke kelompok virus. Si makhluk hidup abu-abu, hidup atau tidak? Virus tidak hidup sampai ia masuk ke dalam sel makhluk hidup. Ia bisa membajak sel untuk memperbanyak dirinya. Meskipun sederhana seperti COVID-19, dia bisa mengubah dunia. Berikutnya, peri kehidupan dan lingkungan hidup jasad renik. Di mana sih mereka hidup? Tentu di mana saja. Yang pertama ada habitat terestrial atau daratan, dunia mikro di tanah kita. Di bawah kaki kita, tanah menyimpan dunia yang hidup. Bakteri, jamur, dan protista bekerja menguraikan bahan organik dan menyuburkan tanah. Tanah bukan cuma tempat tumbuhnya pohon, tapi juga rumah bagi jutaan jasad renik yang bekerja tanpa henti. Contohnya Actinobacteria. Mereka menghasilkan antibiotik alami. Yang kedua, habitat di perairan, tentu saja di laut, sungai, bahkan tetes air kehidupan. Setiap tetes air adalah dunia, penuh dengan plankton, alga mikroskopik, bakteri, dan protozoa. Di samudra, fitoplankton menghasilkan lebih banyak oksigen daripada di hutan. Contohnya ada chlorella di air tawar dan diatom di laut sebagai produsen utama rantai makanan. Ada juga habitat di dalam organisme lain, meskipun menumpang tetapi penting. Ada jasad renik yang hidup bersimbiosis di tubuh manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Di usus manusia, jutaan bakteri membantu pencernaan dan menjaga kesehatan. Tapi hati-hati ya, ada juga bakteri parasit seperti Plasmodium penyebab malaria. Peran jasad renik pada tubuh manusia. Mereka ada di dalam kita, menolong tapi juga bisa menyerang. Yang pertama, peran normal flora. Sahabat tak terlihat di dalam tubuh. Tubuh manusia bukan tempat kosong. Di dalamnya hidup triliunan mikroorganisme baik yang dikenal sebagai flora normal. Mereka tinggal di kulit, mulut, saluran pencernaan, dan organ reproduksi. Peran mereka sangat vital, seperti dalam membantu mencerna makanan, menghasilkan vitamin seperti vitamin K, dan mencegah pertumbuhan mikroba jahat dengan bersaing untuk tempat dan nutrisi. Contohnya Lactobacillus acidophilus di usus dan Staphylococcus epidermidis yang ada di kulit. Ada juga peran jasad renik patogen ketika mikroorganisme menjadi lawan. Tak semua jasad renik bersahabat. Ada juga yang disebut patogen, yaitu mikroorganisme penyebab penyakit. Mereka bisa masuk ke tubuh dan merusak jaringan, menghasilkan racun, atau mengganggu fungsi organ. Contohnya ada Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC, Salmonella typhi, penyebab tifus, dan virus Dengue, penyebab demam berdarah. Berikutnya, penyakit dan sistem imunisasi. Ketika tubuh tidak tinggal diam. Yang pertama, ada cara penularan penyakit, yaitu masuknya musuh ke dalam tubuh. Mikroorganisme bisa masuk melalui berbagai cara. Udara seperti batuk dan bersin, makanan minuman bisa menyebabkan diare, kontak langsung seperti luka terbuka dan sentuhan, maupun melalui vektor gigitan nyamuk, lalat, dan kutu. Kedua, sistem imunitas tubuh, yaitu garda pertahanan dari dalam. Tubuh memiliki sistem pertahanan yang luar biasa yang disebut sistem imun. Terdiri dari pertahanan pertama yaitu ada kulit, air mata, dan lendir. Pertahanan kedua yaitu sel darah putih dan demam. Pertahanan ketiga antibodi spesifik untuk melawan patogen tertentu. Imunisasi dan vaksinasi merupakan cara cerdas tubuh dilatih mengenali dan melawan patogen sebelum sakit. Selanjutnya, peran jasad renik dalam pertanian dan produksi pangan olahan. Dalam sektor pertanian, jasad renik seperti bakteri dan jamur itu berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah melalui proses dekomposisi bahan organik, yang mana dalam proses tersebut itu menghasilkan nutrisi yang penting bagi tanaman. Nah, selain itu, ada beberapa mikroorganisme yang dapat membantu dalam fiksasi nitrogen. Nah, dalam fiksasi nitrogen tersebut, itu penting untuk pertumbuhan berbagai tanaman. Nah, jasad renik juga itu berfungsi sebagai agen biokontrol untuk melawan patogen tanaman.
Nah, selanjutnya yaitu ada peran jasa Drenik dalam produksi pangan olahan. Jadi, dalam industri pangan, jasa Drenik itu sangat bermanfaat loh. Digunakan dalam proses fermentasi untuk menghasilkan berbagai produk seperti yogurt, keju, maupun tempe. Nah, mikroorganisme ini membantu dalam meningkatkan rasa, tekstur, dan nilai gizi dari makanan tersebut. Nah, dalam proses fermentasi juga, jasa Drenik ini dapat meningkatkan daya simpan produk pangan dan juga mengurangi resiko kontaminasi oleh mikroorganisme yang menjadi patogen. Nah, selain produk dari hasil fermentasi yang sudah disebutkan sebelumnya, perlu diketahui juga ada produk dari olahan fermentasi yang dilarang untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol ataupun khamar. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari ayat yang sudah dijelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan-perbuatan keji, termasuk minuman keras. Apapun itu jenisnya, banyak atau sedikit, itu tetap diharamkan. Selanjutnya yaitu jasa Drenik dalam produksi antibiotik, vaksin, dan produk kesehatan lain. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Allah menciptakan penyakit dan Allah pula yang menciptakan atau menyediakan obatnya. Penyakit disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti penyakit infeksi atau hilangnya imunitas tubuh. Nah, jasa Drenik juga digunakan sebagai produksi bahan kesehatan, seperti produksi antibiotik skala industri. Nah, selain itu, jasa Drenik juga digunakan sebagai produksi vitamin dan asam amino. Nah, jasa Drenik juga itu dapat memproduksi vaksin. Vaksin sendiri ialah jenis obat preventif atau pencegahan yang digunakan agar manusia terhindar dari infeksi mikroba. Selanjutnya yaitu peran jasa Drenik dalam ekosistem. Bakteri dan jamur menguraikan sistem makhluk hidup jadi nutrien tanah. Bakteri fiksasi nitrogen atau rhizobium itu dapat menyuburkan tanah untuk tanaman. Bakteri merupakan salah satu kelompok organisme yang mampu menangkap gas dari atmosfer dan mengubahnya menjadi NH3, yaitu suatu bentuk nitrogen yang dapat langsung dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Jenis-jenis bakteri yang dapat melakukan fiksasi tersebar di banyak kelompok, diantaranya dalam kelompok Cyanobacteria. Semua jenisnya menggunakan mekanisme dan enzim yang sama dalam melakukan fiksasi. Nah, kemampuan ini kemungkinan berkembang sekali saja dalam evolusinya. Nah, yang selanjutnya, jasa Drenik sebagai senjata biologi, yang mana maksudnya itu sebagai sebutan untuk semua organisme ataupun benda yang dapat memperbanyak diri, seperti bakteri, virus, atau jamur, yang digunakan sebagai senjata biologi agar menginfeksi dan memperbanyak dirinya di dalam target yang dituju, baik itu kepada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, selain itu, racun juga dapat dijadikan sebagai senjata biologi. Gejala akibat racun ini mulai dirasakan